Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, sehingga kita masih dalam kondisi situasi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan dengan syukur yang senantiasa kita panjatkan, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak di kemudian hari. Amin. Baik anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 di semester ganjil ini, di bab yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anak bisa melihat, membuka buku di halaman 15. Kita akan membahas, kemudian nanti ada latihan yang harus kalian kerjakan. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cara kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama kita beriman kepada Allah dulu. Ini caranya, yang pertama kita harus mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Manusia, hewan, laut, tanaman, dan semua yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Jangankan manusia, kita melihat seperti ada meja, ini meja, kemudian ada baju, ada kacamata, dan segala macam. Itu pasti ada yang membuatnya. Demikian juga dengan makhluk yang ada di alam semesta ini, ada yang membuatnya. Yang membuatnya siapa? Yang menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita harus mempercayai bahwasanya Allah itu ada. Sebagai orang Islam, umat yang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwasanya Allah itu ada. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita dengan cara mengamati alam sekitar kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak bisa perhatikan di sekitar anak-anak sekalian. Ada binatang, berbagai macam binatang. Ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada gajah. Dari mulai yang kecil semut sampai yang gede gajah. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang kecil, ada tumbuh-tumbuhan yang besar. Ada yang akarnya serabut, akar tunjang, dan segala macam. Bentuknya beda-beda. Kemudian buahnya pun beraneka ragam. Rasanya pun juga berbeda-beda. Kemudian anak-anak bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada sekian banyak orang, wajahnya tidak sama, karakternya berbeda, warna kulitnya berbeda, bahkan model rambutnya pun berbeda. Ini pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Sehingga dengan kita menyaksikan alam sekitar kita yang ada di sekeliling kita, maka akan semakin meyakinkan kita bahwasanya Allah dan Maha Pencipta yang Maha Kuasa yang telah menciptakan itu semuanya. Semakin yakin kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus benar-benar mengamati alam sekitar kita, dan itu akan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi Bapak bilang, adanya meja, adanya baju tidak ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuat. Demikian juga dengan kita, alam sekitar kita, matahari, bulan, bintang, dan segala macam tidak ada dengan sendirinya, tapi ada karena ada yang mengadakan, yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa. Kemudian yang ketiga, cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui Asmaul Husna. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 asma. Yang pertama adalah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Adl, Allah Maha Adil. Dan yang ketiga adalah Al-Azim, Allah Maha Agung. Yang pertama Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Basir ini berasal dari kata basoro yang artinya adalah melihat. Jadi Allah Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Jangankan yang sudah kita lakukan, yang masih tersimpan berupa rencana dalam hati, sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, bahkan di tempat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh siapapun, Allah Maha Melihat itu semua. Karena Allah Al-Basir, zat yang Maha Melihat. Sehingga kita harus benar-benar yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 20, "Innallaha huwas sami'ul basir."
Sesungguhnya Allah dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dengan kita meyakini Asmaul Husna Al-Basir ini, maka kita dapat mengambil teladan dari Asmaul Husna Al-Basir, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah mengawasi makhluknya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Apapun yang dilakukan oleh makhluknya di tempat tersembunyi sekalipun tetap diketahui oleh Allah. Sehingga ini menjadi rem cakram dalam kehidupan kita agar hidup kita semakin berhati-hati, karena apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya. Kemudian yang kedua, menggunakan indera penglihatan kita ini untuk melihat sesuatu yang baik. Ini meneladani Al-Basir. Jadi kita harus membiasakan melihat sesuatu yang baik dengan mata kita. Allah memberikan mata kepada kita, bisa melihat. Gunakan untuk melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran, melihat pengajian, melihat pelajaran dan segala macam, melihat orang-orang soleh. Ini melihat hal-hal yang baik, karena mata kita, pendengaran kita, semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meneladani Al-Basir dengan cara apa? Menggunakan mata pandangan kita untuk melihat sesuatu yang baik yang bisa mengandung nilai ibadah. Melihat alam semesta, melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat hal-hal yang baik dan menghindari dari melihat hal-hal yang buruk. Ini Asmaul Husna Al-Basir. Kemudian yang kedua, Al-Adl. Al-Adl, Allah Al-Adl artinya Allah zat yang maha adil. Allah itu zat yang maha adil. Adil menurut sebagian ulama mengartikan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Songkok kita taruh di kepala, sandal kita taruh di kaki, baju di badan, itu namanya adil. Kalau ada orang naruh songkok di kaki, itu namanya nggak adil. Jadi adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat yang semestinya. Jadi artinya Allah maha adil. Allah itu nggak pernah pilih kasih. Di hadapan Allah nanti, di akhirat nanti, ketika kita berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala, pengadilan Allah, Allah maha adil. Siapa yang berbuat salah dihukum dengan neraka, siapa yang berbuat baik diganjar dengan pahala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah memandang warna kulit, dari golongan mana, apakah dari golongan keturunan orang kaya atau orang miskin, tidak peduli. Semuanya mendapatkan hukum yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang berdosa ditempatkan di neraka, siapa yang pahala beramal soleh diletakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adil. Nah, kita dalam hal meneladani Asmaul Husna Al-Adl ini, kita harus berbuat adil. Kita jangan dolim, kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita naruh sandal di tempat sandal, itu namanya adil. Kalau anak-anak habis belajar Al-Quran, ngaji, taruh Quran di tempatnya, itu namanya adil. Jangan ditaruh sembarangan, ya itu namanya adil. Dan kemudian kita juga harus belajar berbuat adil. Ketika nanti kalian jadi pemimpin, harus menjadi pemimpin yang adil. Siapa yang bersalah, tidak peduli itu kawan ataupun itu saudara, tetap harus dihukum. Namanya juga keadilan. Jadi hukum tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal tingkat derajat sosial seseorang, tapi di hadapan Allah semuanya adalah mendapat perlakuan yang sama, itu adil. Kemudian yang ketiga, Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim berasal dari kata Al-Doma yang artinya adalah agung. Allah Al-Azim artinya Allah zat yang maha agung. Jadi Allah itu zat yang maha agung, maha besar. Semua makhluk ini kecil. Bahkan gajah yang segede itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha agung, Allah zat yang maha besar. Semua makhluknya ini adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menerapkan, mengaplikasikan Asma Al-Azim dalam kehidupan kita? Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Dengan keagungannya Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun tidur dalam keadaan seger, mata kita bisa melihat, kita bisa beraktivitas, bernafas dengan udara yang Allah siapkan, oksigen gratis. Ini dengan keagungan Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah. Sepandai apapun seseorang di hadapan Allah, lemah, tidak ada artinya kepandaian kita. Sehebat apapun manusia di hadapan Allah, lemah. Bahkan Fir'aun yang menjadi raja di raja, gak pernah sakit sekalipun, di hadapan Allah lemah, tidak ada artinya.
makhluk semuanya lemah. Yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan, dan keselamatan. Ini dalam rangka kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim. Kemudian selanjutnya di halaman 21, anak-anak bisa lihat di bukunya. Hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dan takwa ini harus ditingkatkan. Karena iman itu kadang-kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi kita harus tingkatkan, kita pupuk terus iman kita agar terus menerus naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jika mendapat kesulitan selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah. Jadi dengan kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah itu ada, maka setiap kita ada masalah, kita ngadunya kepada Allah. Jangan ngadu kepada orang lain, jangan minta tolong kepada yang lain, tapi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada masalah seberat apapun, minta tolong kepada Allah. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Ambil air wudhu, lakukan sholat, minta petunjuk kepada Allah agar Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga alam semesta ciptaan Allah. Jadi dengan kita yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dat yang maha melihat, dat yang maha adil, dat yang maha agung, maka kita harus jaga alam semesta ini, jangan sampai kemudian kita merusaknya. Alam semesta harus kita jaga, jangan sampai punah, jangan sampai kita yang merusaknya. Ini hikmah kita mengetahui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus para rasul, yang rasul itu diutus untuk menyampaikan ajaran agama yang benar sesuai dengan kondisi situasi masanya pada waktu itu. Ada banyak sekali nabi dan rasul. Namun yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul, yang 25 itu nama-namanya tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Bisa anak-anak lihat di halaman 22. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 25 nabi dan rasul itu adalah rasul-rasul yang namanya tertera di dalam Al-Quran. Itu yang wajib kita ketahui. Nah, dengan mengetahui adanya nabi dan rasul, beriman adanya nabi dan rasul, akan berarti menambah titik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dan percaya adanya rasul, terutama nabi kita baginda Rasulullah SAW, Muhammad SAW, nabi akhir zaman. Walaupun kita tidak pernah menatap wajahnya, nggak pernah ketemu, tapi kita bisa mendapatkan ajaran-ajarannya sampai saat ini yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in, kemudian sampai kepada para ulama, sampai kepada kita ajarannya bisa kita rasakan, yang ini nanti akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan hidup di akhirat. Ini patut kita syukuri karena kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Rasulullah SAW, umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita saat ini menjadi umat Rasulullah. Jadi percaya adanya Rasul ini juga merupakan salah satu dari bagian rukun iman yang harus ada pada diri kita. Sehingga dengan demikian kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengutus para Rasul menyampaikan risalah kepada kita, sehingga kita bisa selamat dalam kehidupan, terutama di akhirat nanti, toh apalagi kehidupan di dunia yang saat ini kita jalani. Mudah-mudahan anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang terus-menerus ibadahnya meningkat, ibadahnya menjadi lebih baik, taat sama orang tua, patuh sama guru, dan menjadi anak-anak yang hebat, yang sukses nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan itu semua terwujud. Amin Allahumma amin. Demikian pelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Ada kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.